pesta oligarki. Setiap kali pemilu datang, kita selalu disambut dengan kata partisipasi rakyat dan demokrasi. Namun, pesta oligarki ini membuat kita bertanya, siapa yang sebenarnya berpesta? Rakyat atau para elit politik? Lewat video ini, kami akan mereview bagaimana film ini memberikan gambaran terkait pesta oligarki. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fioni Septiani. Di sini kami akan membahas film yang berjudul Pesta Oligarki yang diproduksi Watchdog Dokumentari dan disutradarai oleh Ari Trismana. Jadi, film dokumenter ini menyoroti isu yang mengangkat mengenai ragam peristiwa yang terkait pemilu 2024. Pesta oligarki ini menjadi sebuah kritikan tajam terhadap sistem politik di Indonesia, di mana pemilu ini hanya menjadi wadah untuk mencari pengaruh dan kekuasaan. Dalam film dokumenter ini, kita mengetahui istilah pesta demokrasi yang dipelopori oleh Soeharto dan diperkenalkan kembali oleh Joko Widodo, di mana kita bisa ambil garis besar bahwa rakyat di sini hanya ikut meramaikan, namun tidak benar-benar menentukan arah kekuasaan berlangsung, menjadikannya pesta demokrasi yang sudah berubah menjadi pesta oligarki. Isu krusial yang dibahas seperti presidential threshold ini diduga bisa menjadi skenario untuk menutupi peluang majunya calon presiden alternatif. Film ini menyinggung hilangnya etika dan moral berpolitik, terkhusus Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa keputusannya di pemilu 2024. Ini memicu kecaman dari para ahli akademisi, sehingga timbullah ketidakpercayaan terhadap kebijakan dan penegakan hukum, terutama karena kegagalan rezim Joko Widodo dalam menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat dan konstitusi, seperti konflik agraria di Lampung, pelanggaran HAM di Papua, dan tragedi Kanjuruhan. Maka dari itu, muncullah solusi alternatif, Mahkamah Rakyat. Mahkamah Rakyat menjadi wadah inspiratif untuk rakyat menyuarakan topik terpendam dan mencari keadilan yang gagal ditemukan di lembaga formal. Pada akhir film ini, pemilu 2024 dinilai oleh para kritikus sebagai pemilu dengan kualitas sangat rendah. Bahkan, pesta oligarki ini dianggap tidak lagi mencerminkan nilai-nilai demokratis. Namun, film pesta oligarki ini patut diapresiasi karena keberaniannya menampilkan kondisi politik Indonesia yang sebenarnya. Film ini membawa perspektif baru dan membuka kesadaran politik kita dan rakyat Indonesia yang bisa menjadi sarana kebebasan berpendapat politik. Perkenalkan, nama saya Nauli Oktaria Gultom. Setelah menonton dan menganalisis film dokumenter Pesta Oligarki ini, kelompok kami berpendapat bahwa film ini merupakan film yang relevan untuk memahami dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Film ini tidak hanya menyajikan rangkaian fakta yang terjadi, namun juga berhasil mengungkap struktur kekuasaan yang berada di balik proses pemilu, sehingga mendorong penonton termasuk kelompok kami untuk melihat demokrasi Indonesia dengan lebih kritis. Kemudian kelompok kami juga menilai bahwa film ini berhasil menunjukkan bahwa pemilu tidak selalu sepenuhnya menjadi ruang partisipasi rakyat, melainkan dapat berubah menjadi arena perebutan kekuasaan oleh segelintir elit politik dan ekonomi. Istilah pesta demokrasi yang seharusnya mempresentasikan keterlibatan rakyat digambarkan dalam film ini sebagai sekedar slogan, karena pada kenyataannya arah kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan oligarki. Selain itu, kami menilai bahwa bagian film yang membahas turunnya etika dan moral dalam institusi negara, terutama Mahkamah Konstitusi, menjadi salah satu titik paling kuat. Film ini mengangkat bagaimana krisis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum semakin dalam akibat berbagai keputusan kontroversial. Secara keseluruhan, kelompok kami mengapresiasi keberanian Watchdog dalam menyoroti persoalan-persoalan politik yang seringkali tidak mendapat ruang di media arus utama. Film ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak penonton untuk berpikir lebih jauh tentang masa depan demokrasi Indonesia. Bagi kami, Pesta Oligarki adalah dokumenter yang membuka mata, memantik diskusi kritis, dan mendorong masyarakat agar lebih sadar serta tidak pasif dalam kehidupan politik.
Saya Syifa Hirunisa. Dari gunung itu, Dari tambang emas. Masalah tambang bukan cuma soal kerusakan alam, tapi juga siapa yang memberikan izin. Di Maluku Utara, warga harus berjalan jauh hanya untuk air bersih karena sungai yang dulunya jadi sumber air terdekat tercemar akibat aktivitas tambang emas milik PT IMM. Yang perizinannya disahkan oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Tapi jejaknya tidak berhenti di situ. Menelusuri tambang ini membawa kita pada dinasti Kasuba. Selama lebih dari 1 dekade, keluarga ini menguasai Maluku Utara dari provinsi hingga kabupaten. Dalam masa kekuasaan mereka, 52 izin tambang diterbitkan. Pada September 2024, Abdul Ghani Kasuba dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena menerima suap 100 miliar terkait izin tambang. Fenomena ini bukan kasus tunggal. Dinasti politik di Indonesia justru tumbuh makin subur setelah Mahkamah Konstitusi pada 2015 membatalkan larangan pencalonan keluarga pertahanan. Ketika partai politik lemah, kekuasaan malah berpusat pada keluarga. Peran keluarga lebih kuat dibanding brand partai. Dinasti politik bukan sekedar perebutan jabatan, namun strategi mempertahankan kekayaan dari generasi ke generasi. Korupsi yang menjadi warisan. Intervensi hukum pun diduga ikut memuluskan jalan mereka. Dari putusan batas usia cawapres di MK hingga perubahan aturan pilkada di Mahkamah Agung. Hasilnya, ledakan kandidat dari keluarga pejabat termasuk di lingkaran Presiden Joko Widodo. Ketika pejabat 2 periode tak bisa maju lagi, tongkat kekuasaan diteruskan ke anak, istri, atau saudara. Film ini tidak hanya menunjukkan keluarga Kasuba, tetapi juga dinasti lain seperti keluarga Aras, yang memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif sekaligus. Saat satu keluarga menguasai pemerintahan dan pengawasan, demokrasi hilang. Lalu datang kong kali kong, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan pembangunan yang mandek. Dinasti politik menutup jalur kaderisasi. Anak pejabat bisa langsung menduduki jabatan strategis tanpa proses yang panjang, sementara rakyat hanya menjadi penonton. Bahaya yang paling besar bukan hanya korupsi, tapi hilangnya kepercayaan masyarakat pada demokrasi itu sendiri. Semuanya, perkenalkan saya Marsha Elia Christine. Setelah menonton dan mengamati film Keluarga Berkuasa yang diproduksi oleh Watchdog dan dirilis pada 25 November 2024, jujur saja kelompok kami sangat terkejut. Sekaligus kami merasa miris akan dunia perpolitikan. Film tersebut telah membuka mata kami akan dunia politik yang ternyata politik dinasti sangat amat berdampak di berbagai daerah di Indonesia. Awalnya kelompok kami mengira isu yang dibahas hanya isu-isu biasa, dan setelah melihat kisah nyata dari warga yang terdampak, terutama masalah akses dasar kehidupan seperti air bersih, kami menyadari masalah ini lebih serius dari yang kami bayangkan. Jangan berharap kalau kami lucu, kalau lebih lucu yang di dalam sana. Dari analisis kami, yang paling melekat di pikiran kami adalah bagaimana bisa kekuasaan diwariskan pada keluarga atau kerabat secara turun-temurun seperti itu, tanpa mereka sadari apakah kebijakan yang mereka buat sudah benar dan mengutamakan rakyat atau hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Kami juga menyadari jika dampak politik dinasti benar-benar nyata dan bukan hanya urusan para elit. Ketika adanya izin tambang dikeluarkan dengan sembarangan dan suara masyarakat tidak didengar, di sini yang menderita tetaplah rakyat kecil. Kami merasa film tersebut sangat bagus dan gaya penyajian film tersebut juga tegas dan terasa kejam. Hal itu juga yang memperkuat pesan dari film tersebut.
Dari film tersebut, kelompok kami jadi menyadari tentang apa dan bagaimana yang terjadi di balik layar kekuasaan.